Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bapak Rizky Dwi Prabowo MPD. Perkenalkan, saya Fatma Nur Aziza dengan NPM 202286100058. Di sini saya akan membawakan materi saya yaitu video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Semangat belajar hari ini? Semoga semangat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas bab 3 mengenai Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Dengan menyimak dan membaca cerita tentang legenda Putri Komodo. Nantinya kita akan membahas gaya bahasa yang ada di dalam cerita tersebut. Materi ini Ibu ambil di buku kelas 6 Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 53-60. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyimak materi pelajaran dengan baik dan membuat pertanyaan mengenai kisah yang dibacakan. Lalu siswa mampu memahami ide-ide pokok dari kisah legenda dengan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan nantinya. Oke, siap anak-anak? Ayo kita mulai belajar ya. Baik, di sini bab 3 tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Nah, di sini kita akan menyimak cerita dari legenda Putri Komodo. Anak-anak bisa membaca langsung di bukunya masing-masing dan di sini Ibu akan membawakan ceritanya ya. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya yang bernama Lea. Mereka tinggal di Teluk Loh Lawi di Gilimana. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengabrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, desa memilih mundur ke gunung. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah. Berusaha tetap setegar karang, suatu hari Empu Najwa mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkannya. Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon, buah, dan berburu kijang dan babi hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir ketika meninggalkan Lohlawi, istri Empu Najo yaitu Lea mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najwa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh, Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan dan bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam dan memiliki ekor. Empu Najwa menatap anak perempuannya yang sangat mungil. Namun penampakannya seperti kada raksasa yang berkelana di sabana batas desa. Anakmu laki-laki, kata Empu Najwa ragu-ragu sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya, Ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Empu Najwa harus berlapang dada ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-lakinya si Gerong, dan anak perempuannya yaitu Orah. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Ora sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh pada Munajo. Aku akan memberimu daging, katanya pada Ora. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam warga. Meski Ora tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya ayah dan kakaknya tetap melindungi Ora.
dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun di dalam hutan. Suatu hari, Ora hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun dan jejak menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya si Gerong dan pada ayahnya dengan air mata yang banjir. Ya, jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Orah akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali sampai suatu pagi. Segarong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Orah berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini Orah tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu. Si Gerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari, si Gerong sedang memburu di tepian hutan dekat dengan sabana ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang jantan, telinganya tegak, tanduknya besar. Si Gerong pelan-pelan mendekat ke kijang tersebut, dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk itu mulutnya terbuka dan matanya hitam, tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah ia lihat, si Gerong. Dengan refleks, dia berbalik dan memperagakan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun, komodo itu malah meletakkan kepalanya di tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depannya sosok perempuan. "Letakkan tombakmu, anakku," kata perempuan itu padanya. "Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri?" Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya, dan si Gerong pun jatuh berlutut. "Ya, dia Orah. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu," sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya, dan Orah menuju sabana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang di desanya memperlakukan komodo dengan baik. Pada raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lainnya yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan seolah komodo-komodo itu darah daging mereka sendiri. Baik, kita sudah selesai membaca cerita legenda tentang Putri Komodo. Selanjutnya, di sini ada membaca. Bacalah ulang cerita legenda Putri Komodo. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan. Anak-anak sekalian, bisa kalian jawab di buku tulis masing-masing ya. Kalian bisa membaca kembali cerita legenda tentang Putri Komodo yang ada di buku paket kalian. Nanti jawabannya bisa kalian kumpulkan di sekolah ya. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah kuis dari media Wordwall. Memilih kuis dengan roda acak legenda Putri Komodo. Ibu akan memulai roda berputar dan kalian bisa menjawab masing-masing di buku tulis kalian. 1, 2, 3. Oke. Di sini Ibu putar ya medianya ya. Kita tunggu sampai rodanya berhenti berputar. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaan nomor 1. Apa pekerjaan Empu Najwa? Setelah kita membaca cerita yang tadi, kalian sudah mengetahui bukan apa pekerjaan Empu Najwa? Pekerjaan Empu Najwa adalah seorang kepala desa. Dan jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita putar kembali rodanya untuk menjawab pertanyaan di nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, kemana Orah pergi saat matahari baru bangun? Pada cerita yang kita baca tadi, saat matahari telah terbit, Orah segera pergi ke hutan. Jawabannya adalah hutan. Di hutan Orah mencari makanan. Selanjutnya kita putar kembali rodanya untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Nomor 3 dengan pertanyaan, siapa nama anak Empu Najwa? Anak nama Empu Najwa yaitu Orah dan Gerong. Jawabannya adalah C.
Ya, jawabannya adalah yang C, Orah dan Gerong. Pertanyaan yang keempat, siapa yang mencegah Gerong saat ingin memburu komodo? Saat ingin memburu komodo, Gerong dicegah oleh seorang sosok perempuan. Jawabannya adalah B. Sosok perempuan ini yang menyerupai ibunya, yaitu Lea. Bagaimana dengan hasilnya anak-anak? Apakah sudah terjawab dengan benar? Dan kita mendapatkan hasil yang tepat. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Di sini kita akan mempelajari bahasa yang ada di dalam cerita. Apakah majas itu? Majas adalah cara melukiskan suatu dengan yang lain atau disebut juga dengan kiasan. Di sini kita memiliki 4 jenis-jenis majas. Di sini ada jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas metafora, yang artinya mengungkapkan suatu dengan perbandingan, langsung atau dasar sifat yang sama atau hampir sama. Seperti contohnya, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Lalu yang kedua, majas asosiasi atau perumpamaan, membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding bagaikan bak atau seperti. Dan contohnya seperti matanya indah seperti bintang kejora. Lalu yang ketiga, majas personifikasi, menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon nyur melambai-lambai tertiup angin. Dan yang keempat, majas hiperbola, menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, seperti itu ya anak-anak, beberapa jenis-jenis majas yang ada di dalam cerita. Kalian bisa menentukan dan membuat sendiri apa saja majas-majas yang sesuai dengan cerita yang akan kalian bawakan, sesuai dengan arti dan cerita yang akan kalian bawakan nantinya. Anak-anak, setelah kalian membaca cerita tentang cerita legenda Putri Komodo, apa kalian menyukai ceritanya? Apakah kalian sudah membaca ceritanya dengan baik? Nah, di sini Ibu juga sudah menjelaskan apa saja gaya bahasa atau majas yang tadi telah Ibu sebutkan ya, yaitu 4 jenis majas yang ada di dalam cerita Putri Komodo ini. Nah, dalam cerita tentang Putri Komodo ada beberapa contoh majas. Kalian bisa menyebutkan termasuk ke dalam jenis apa saja majas yang ada di dalam cerita tersebut. Dan kalian bisa menuliskan makna atau artinya di dalam buku kalian masing-masing ya. Di sini Ibu juga akan membantu menjawab tentang apa saja jenis-jenis majas yang ada di dalam cerita tersebut. Yang nomor 1 ada majas hati yang berkeping-keping, termasuk jenis majas hiperbola, yang memiliki arti sangat sedih. Lalu, yang nomor 2, angin menari-nari, termasuk ke dalam jenis majas personifikasi. Jenis majas ini memiliki arti yaitu angin yang berhembus. Lalu di sini ada majas tentang wajah bersinar seperti bulan. Kata majas ini memiliki jenis majas yaitu jenis majas asosiasi yang memiliki arti wajah yang cantik. Lalu di sini ada majas buah hati. Majas buah hati termasuk ke dalam majas metafora yang artinya anak. Selanjutnya di sini Ibu menemui majas yaitu belahan hati. Belahan hati ini termasuk ke dalam jenis majas metafora yang memiliki arti atau makna istri atau suami. Lalu di sini Ibu juga menemukan majas tentang berlapang dada. Arti yaitu keikhlasan. Baik anak-anak, di dalam cerita tentang legenda Putri Komodo ini masih banyak lagi majas-majas apa saja yang bisa kalian temui. Untuk nomor berikutnya bisa kalian jawab dan kalian tulis di buku kalian masing-masing.
Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.